30 Agustus ditandatangani saya Bupati Wonosobo. Bakar ban, bentrok dengan aparat, ricuh dan kerusuhan, itulah wajah demonstrasi yang sering kita saksikan. Tapi di Wonosobo pada 30 Agustus 2025 sebuah cerita berbeda terukir. Ribuan massa berdemonstrasi, namun berakhir dengan penandatanganan nota kesepakatan. Sebuah prestasi atau sekedar pencitraan. Di balik kedamaian itu, justru muncul pertanyaan besar tentang kredibilitas para pemimpinnya. Apakah ini model resolusi konflik yang patut dicontoh, atau hanya kedamaian semu sebelum badai yang lebih besar? Selamat datang dalam laporan khusus kami. Hari itu Sabtu pagi, alun-alun Wonosobo dipadati ribuan massa dari berbagai elemen. Suasana tegang namun tertib. Demonstran berjalan tertib, spanduk-spanduk, orasi yang terkendali, pengamanan oleh polisi yang profesional. Berbeda dengan daerah lain, aksi massa di Wonosobo dijaga ketat namun humanis oleh kepolisian Resor Wonosobo. Tidak ada provokasi berlebihan, tidak ada pembakaran. Massa mendengarkan orasi, sementara perwakilan mereka diterima di alun-alun Wonosobo oleh Bupati dan DPRD Wonosobo. Brutalisasi aparat dalam mengawal proses demokrasi rakyat yang meletus di berbagai daerah kembali terjadi. Padahal menyampaikan puncak dari aksi ini adalah sebuah momen yang jarang terjadi. Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum yang berisi poin-poin tuntutan massa langsung oleh 3 pucuk pimpinan tertinggi di Wonosobo. Bupati Wonosobo didampingi Ketua DPRD dan Kapolres Wonosobo secara resmi menandatangani dokumen yang menjawab tuntutan demonstran. Sebuah langkah yang langsung meredakan ketegangan dan disambut sorak-sorai massa. Pertanyaannya, apa makna politis dari penandatanganan ini? Jawabannya, ini adalah langkah yang cerdas secara politik. Mereka mengubah potensi konflik menjadi konsensus. Namun yang lebih penting adalah implementasinya. Tanda tangan di atas kertas adalah janji, dan rakyat akan menunggu realisasinya. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, asalkan diikuti dengan tindakan nyata. Namun di balik kesuksesan dialog ini, sebuah insiden kecil memantik pertanyaan besar tentang kualitas dan kredibilitas para pemimpin kita. Dalam sebuah interaksi dengan massa, Ketua DPRD Wonosobo didapati tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap dan urut. Video insiden ini viral di media sosial dan mencemari narasi positif dari demonstrasi damai tersebut. Baik teman-teman,
Mau menirukan, Bu? Boleh. Langsung intinya langsung. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin seorang pimpinan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal ideologi bangsa lupa pada dasar negaranya sendiri? Nah, pertanyaannya, apa tanggapan Anda tentang insiden ini? Jawabannya sangat memalukan dan memprihatinkan. Ini bukan sekedar lucu-lucuan. Ini menunjukkan mungkin selama ini beliau tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan landasan Pancasila. Ini adalah ujian kredibilitas yang sangat serius. Pertanyaan, apakah ini bisa menjadi dasar pemberhentian? Jawabannya secara hukum formal mungkin tidak langsung. Tidak ada undang-undang yang memecat pejabat karena lupa Pancasila. Namun secara politis dan moral, ini adalah aib besar. Tekanan politik dari publik dan partai politik mungkin bisa memaksanya untuk mundur karena ia sudah kehilangan kewibawaan moral untuk memimpin. Jadi bagaimana kita harus menyikapi dua sisi Wonosobo ini? Satu sisi prestasi resolusi konflik yang gemilang, di sisi lain kegagalan moral yang fundamental. Demo damai, strategi atau keberuntungan, kredibilitas versus kompetensi. Mana yang lebih penting untuk seorang pemimpin? Masa depan Ketua DPRD Wonosobo pasca insiden. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah masyarakat akan lebih mengingat kedamaian demo ini atau justru lebih mengingat Ketua DPRD yang lupa Pancasila. Aksi 30 Agustus di Wonosobo meninggalkan pelajaran berharga. Ia membuktikan bahwa dialog dan pendekatan humanis adalah kunci mengurangi benang kusut konflik. Namun ia juga mengingatkan kita bahwa membangun infrastruktur, hukum, dan politik saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang duduk di dalamnya adalah mereka yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen ideologis yang kuat. Kedamaian tanpa kredibilitas ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju demo damai seperti ini menjadi model nasional? Dan bagaimana seharusnya sikap terhadap sang ketua DPRD? Share di kolom komentar below. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membahas berita-berita terupdate dan paling mendalam dari daerah Anda.